Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, dan seterusnya ya. Membahas dan mengulang tentang pointer ini penting sekali, karena tanpa mengetahui ini, kemungkinan Anda akan mengalami kesusahan di mata kuliah ini ya. Jadi saya sengaja mengulang. Oke, di mata kuliah sebelumnya pasti Anda sudah pernah mengenal kata pointer ya. Pointer itu apa sih gitu ya? Apa itu pointer? Anda pernah mengenal bahasa pemrograman Java, Ruby, C Sharp, dan lain-lain, itu tidak ada pointernya ya. Sebetulnya ada, cuman di belakang layar. Dia bekerja di belakang layar. Kenapa bekerja di belakang layar? Karena pointer sebenarnya itu susah dan berbahaya juga. Nah, bahasa pemrograman C tidak lepas dari pointer, tidak bisa lepas dari pointer. Kenapa? Karena bahasa pemrograman C beroperasi secara relatif di low level ya. Low level itu bagaimana? Jadi dekat dengan hardware. Dekat dengan hardware. Nah, karena kedekatan ini, bahasa C memiliki kelebihan. Bisa optimisasi programnya lebih bagus ya. Jadi lebih cepat dan efisien. Cuma ada kekurangan juga. Program tidak terlindungi dari kekonyolan dan kesalahan berbahaya. Kekonyolan di sini misalnya Anda salah ketik lah atau apalah, jadi program bisa error gitu. Kemudian, apa itu pointer? Pointer adalah variabel yang nilainya adalah alamat di memori. Alamat di memori itu apa sih ya? Alamat adalah lokasi di memori. Wah, apalagi nih ya? Nah, di situ ada data-data yang disimpan. Untuk lebih mudahnya Anda bisa membayangkan seperti ini. Bayangkan ini kumpulan gudang-gudang ya. Kalau di luar negeri ada yang namanya warehouse ya. Ini tempat penyimpanan, tempat penyimpanan. Misalnya orang luar negeri, orang Amerika kan udah kaya-kaya ya. Barang di rumah banyak banget, bingung ini mau ditaruh di mana dan mereka nggak punya gudang. Mereka nyewa gudang seperti ini, ditaruh di sini. Tiap gudang punya alamatnya sendiri-sendiri. Di sini ada lihat di sini tulisan kecil alamatnya 27 ya. Nah, alamat itu seperti itu, alamat gudang-gudang ini ya. Kalau di memori ya alamat memorinya ya. Alamat memorinya isinya apa? Isinya data. Kalau di warehouse ini mungkin isinya benda-benda berharga ya, misalnya apa namanya? Senjata gitu ya, peluncur nuklir dan lain sebagainya di dalamnya ini ya. Misalnya Anda menyewa satu tempat, Anda diberi alamat gudangnya ya. Saya mau di alamat ini gitu. Anda mau nyewa gudang terus Anda dapat alamat ini gitu. Alamat 27, 28. Jadi Anda pegang kuncinya. Sekarang kita membahas ini variable pointer. Variable pointer itu deklarasinya seperti ini. Untuk lebih praktisnya kita praktekkan saja ya. Oke, kita akan mulai. Kita buka kode blok. Anda bisa download dan install sendiri nanti ya. Silahkan. Anda buat dengan create new project. Create new project. Nah, di sini Anda pilih console application ya. Go ya. Go. Oke, next. Anda pilih siapa sih, kita pakai C ya. Next. Anda taruh di mana? Misalnya kita buat file folder baru ya. Ya, di sini misalnya Anda bikin folder baru. Di sini saja nggak apa-apa. Make new folder, struktur data. Oke. Oke ya. Anda beri nama, misalnya saya beri nama dasar pointer gitu, dasar pointer, dasar pointer, nah, gitu ya. Saya beri nama dasar pointer. Oke, next. Kemudian finish. Nah, ini Anda buka di sini source. Nah, ini ada main.c. Anda klik 2 kali.
Nah, Anda bertemu kembali dengan kenangan masa lalu ya. Di sini Anda lihat sebuah program Hello World ya. Saya yakin pertama kali Anda mengikuti mata kuliah pemrograman, belajar pemrograman pertama kali, biasanya keluar program legendaris ini ya. Program yang sangat legendaris ya. Kenangan masa lalu terulang kembali ya. Hello World. Oke, kita mulai saja. Saya hapus saja, saya copy paste, sudah saya buat ya. Anda lihat di sini. Integer bilbul. Integer bilbul itu apa? Ini variabel dengan tipe data integer. Anggap variabel itu sebuah gudang ya. Bolehlah gudang atau keranjang. Nah, gudang atau keranjang ini punya nama ya. Keranjang ini punya nama, namanya bilbul. Nah, isinya tipe datanya integer. Integer itu apa? Bilangan bulat ya. Jadi ini variabel namanya bilbul, tipe datanya integer. Ini deklarasinya ya, kita deklarasikan. Kemudian deklarasikan lagi di sini. Otomatis Anda bisa lihat di sini ada bintang ya. Bintang berarti ini adalah variabel pointer. Variabel pointer ini namanya bilbul PTR ya, PTR ya. Bilbul PTR ya. Saya perbesar ukuran fontnya ya, ukuran teksnya supaya lebih mudah terlihat ya. Anda lihat di sini integer bintang spasi bilbul PTR. Ini penulisan yang biasa ya, tapi sebenarnya bisa juga Anda tulis seperti ini. Integer spasi bintang bilbul PTR ya. Bisa seperti tadi dan seperti ini ya. Sama saja, dan ini berarti adalah variabel pointer. Perhatikan di sini, saya mengisi variabel bilbul dengan 100 ya. Bilangan bulat 100, integer 100. Jadi 100 ini masuk ke dalam variabel bilbul. Kemudian di bawah ini bilbul PTR yang ini ya, bilbul PTR diisi sama dengan, nah ini ada tanda ampersand ya, dan bilbul. Bilbul isinya 100 ini ya. Tapi ingat, menggunakan dan atau ampersand ini berarti ini diisi ya. Bilbul PTR diisi dengan alamat dari variabel bilbul ya. Jadi bukan 100, tetapi alamatnya, alamat tempat menyimpan 100 ini ya. Untuk lebih mudahnya bisa Anda lihat di sini. Kita jalankan saja, kita compile. Oke, ini hasilnya. Anda perhatikan, tampilkan bilbul ya di sini ya. Bilbul sama dengan %D. Bilbul itu apa? Isi variabel ini, bilbul ya. 100 benar ya, 100. Nah, di sini perhatikan, tampilkan bilbul PTR. Nah, bilbul PTR itu apa isinya? Isinya alamat dari ini, variabel yang isinya 100 ini, alamat tempat penyimpanan 100 ini ya. Isinya 6356724. Ini alamat ya. Alamat. Alamat dari bilbul kita tampilkan lagi. Alamat dari bilbul adalah, nah ini, dan bilbul. Nah, dan bilbul sama kan ya? Nih, 6356724, ini juga 6356724. Dan ampersand bilbul itu alamat dari bilbul
ya, variabel bilbul ini ya, yang isinya 100. Nah, coba lihat ini. Bilbul 2 sama dengan bintang bilbul PTR. Nah, bilbul 2 itu variabel bagi baru ya, ini integer, dideklarasikan di sini integer bilbul 2. Bilbul 2 isinya, nah, alamat yang ditunjuk oleh bilbul PTR. Alamat yang ditunjuk bilbul PTR itu ini, bilbul ya. Jadi isinya 100. Isinya bilbul 2 isi dari alamat yang ditunjuk oleh bintang bilbul PTR ini. Ya, alamatnya ini, isinya ini, gitu. Untuk lebih jelasnya, coba saya animasikan ya, saya ilustrasikan seperti ini. Awalnya Anda membuat ini, sebuah variabel dengan tipe data bilbul. Nah, komputer akan membuat keranjangnya ya. Ini misalnya keranjang atau gudangnya, lebih baik gudang saja ya. Gudang itu namanya bilbul. Nah, alamatnya di mana? Alamatnya ini 6356724 ya. Ini alamat dari gudang namanya bilbul. Selanjutnya, integer bintang bilbul PTR. Ini buat variabel juga, gudang juga, tapi gudang pointer ya. Variabel pointer ini buat variabel pointer. Nah, bintang bilbul PTR. Isinya masih kosong. Kemudian, nah ini buat baru lagi, variabel baru namanya bilbul 2 ya, juga masih kosong. Kita isi ini gudang bilbul dengan angka 100 ya. Ini berarti di dalam bilbul, variabel bilbul ada angka 100, bilangan bulat 100 di alamat 6356724. Selanjutnya, bilbul PTR ini diisi dengan alamat, ada ampersand ya, alamat dari variabel ini. Alamatnya mana? Ini. Nah, ini. Jadi di dalam gudang ini, dalam variabel pointer ini ada alamat. Nah, alamatnya ini. Ya. Dilanjutkan. Bagaimana dengan ini? Nah, Anda perhatikan. Di sini ada variabel namanya bilbul 2. Diisi dengan bintang bilbul PTR. Bintang berarti bukan alamatnya, tapi isi dari alamat tersebut ya. Oke, kita lihat. Perhatikan. Bilbul PTR isinya 6356724. Ini alamat ya, alamat. Dan bintang bilbul PTR ini menunjuk ke alamat ini. Nah, 6356724. Isinya apa? Isinya 100. Jadi ini namanya indirection. Indirection ditanyakan isi dari alamat ini ya, dimasukkan ke bilbul 2. Isinya apa? Isinya 100. Jadi bilbul 2 diisi dengan 100. Sedikit membahas kembali kenangan masa lalu dengan yang namanya array ya. Semoga Anda masih ingat array. Kita lihat di sini, ini sebuah array ya. Array of karakter, karakter jadiin satu array ini ya. Ingat, indeks 0 ini selalu dimulai dari indeks 0, baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya.
Boleh dibilang kalau array itu kos-kosan ya, kos-kosan berderet panjang. Ini nomor kamarnya ya, nomor kamarnya. Oke, kamar nomor 0 penghuninya siapa? Penghuninya adalah H. Kamar nomor 7 penghuninya apa? Oh, kamar nomor 5 penghuninya apa? Ada penghuninya namanya apa? Spasi ya, spasi. Oke, seperti ini tentang array. Kita coba ke program ya. Anda perhatikan program ini. Sebetulnya di C itu string itu adalah array of character ya. String ya. Masih ingat string ya? Di semester awal Anda berkenalan dengan string ya. String itu array of character ya. Karakter itu apa? Tipe data ya. Kita lihat di sini. Ini tipe data karakter dan ini apa? Kalau dengan buka kurung tutup ini array ya. str1 nama array-nya, nama kos-kosannya ya, nama kos-kosannya. Kita lihat lagi kurung buka kurung tutup ya, isinya ini. Nah, kita tampilkan. Pertama kita tampilkan str1 ya. Kemudian kita tampilkan str1 tapi indeks 0. Jadi penghuni kos str1 dengan nomor kamar 0 siapa gitu. Kita bisa tebak ini. Yang pertama H ya. Kemudian kita lihat dan str1 dan str0 ya, indeks 0 dan str1 dan str1 biasa. Ini ampersand str1 ampersand str1 indeks 0 ya. Kita perlihatkan hasilnya seperti apa. Bisa dilihat di sini hasilnya seperti ini. Ini bisa kita tebak ya, str1. Menampilkan str1 ini S ya, persen S. Hello world ya, hello world. Oke, selanjutnya str1 indeks 0, indeks 0 ya. Indeks 0 adalah H ya, H, benar. Nah, ini ampersand str1. Ampersand str1 berarti alamat dari str1 ya di awal. Kita lihat 6356724 ya. Terus kemudian Anda perhatikan lagi pada indeks 0 alamatnya sama enggak? Sama ternyata ya. Ini sama. Nah, ini cuma str1 hasilnya juga sama. Dan pakai persen D ya. Kalau ini str1 tapi persen S ya. Ini persen D. D apa? Integernya ya. Keluarnya malah adalah alamatnya. Perhatikan di sini kalau karakter ya, kalau array bukan karakter, maaf. Array itu selalu alamatnya yang paling awal ini ya. Hanya. Kita perhatikan lagi. Hanya ini yang paling awal. Ini boleh diumpamakan kos-kosan ya. Kos-kosan namanya str1. Penghuninya ada HELLO spasi WORLD. Kamarnya ada berapa? Kamarnya ada 11 ya. Soalnya dimulai dari 0. Nomor kamarnya apa saja? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Berapa jumlah kamar? 11. Kamarnya dimulai dari 0. Jadi nomor kamarnya dari 0 sampai 10. Kembali ke sini. Ini adalah alamat kos-kosannya ya. Jadi misalnya Anda tinggal di satu kos-kosan, tidak mungkin Anda tiap kamar berbeda alamatnya di jalan tersebut kan, ya kan? Misalnya Anda di Jalan Delima nomor 20 ya. Nah, itu ada kos-kosan Anda. Tiap kos-kosan itu ada kamar nomor 0 sampai 10. Kamar nomor 0 alamatnya juga sama, Jalan Delima nomor 20.
Mari kita lihat sebuah program ini. Anda lihat di sini, saya membuat dua buah variabel string. Pertama, str1 kurung kotak buka, kurung kotak tutup ya. Kemudian ini ada str2, tapi dengan bintang di depannya, bintang str2. Kita tahu kalau ada kurung kotak buka, kurung kotak tutup itu array ya. Ini tempat di mana karakter ini disimpan ya. Di alamat str1 dan tulisan halo itu sama ya, hanya ya. Jadi str1 alamatnya dan halo ini alamatnya sama ya. Misalnya alamatnya kos kamu misalnya kosnya namanya, misalnya Anda di kos-kosan namanya kos-kosan ceria ya, kos-kosan ceria. Kemudian alamatnya sama dengan ini ya. Kamar nomor 0, kamar nomor 1, kamar nomor 2, 3, 4. Kamar nomor 1 dihuni oleh H ya. Ini alamatnya sama seperti ini ya. Alamatnya sama seperti ini. Karakter halo dan str1 ini dalam satu alamat. Tapi yang ini berbeda. Ini bintang str2. Ini adalah pointer ya. Yang menunjuk, kalau pointer itu menunjuk ya. Menunjuk ke alamat dari string sayonara ini ya. Gitu. Jadi menunjuk. Ini misalnya Anda tanya di jalan, mau tanya kos-kosan str2 di mana? Ditunjuk orangnya menunjuk ya. Anda misalnya si A tanya ke si B. B, di mana sih kos-kosan str2? Si B menunjuk ya. Menunjuk itu di sana nomor 22 gitu. Jadi ini berbeda ya. Berbeda dengan yang di atas ini ya. Alamatnya berbeda, sayonara dan str2 nanti berbeda alamatnya. Karena ini ditanyakan ya. Tanya begitu. Kita lihat aja ya hasilnya. Kita lihat, saya sudah compile hasilnya seperti ini. Hasilnya Anda lihat di sini 6356730 itu alamat dari str1 array ya. Array ini. Dan sama dengan str1 ini, isinya halo ini ya. Alamatnya sama. Ya. Isinya halo ya. Sekarang perhatikan yang pakai bintang str2. Ini berbeda. Saat ditanya alamatnya str2 itu di sini. Isinya sih sayonara ya. Tapi saat ditanyakan di dalam bintang str2 itu sebetulnya ini. Ya. Coba lihat %D di sini ya kan. Alamatnya beda. Ini sama ini ya kan, beda ya. Nah, ini sayonara. Isi dari alamat 4206628 adalah sayonara. Ini alamat dari str2. Untuk lebih jelasnya saya beri ilustrasi seperti ini. Nah, Anda perhatikan namanya kan ya str2. str2 isinya adalah alamat dari data sayonara ini ya kan. Kalau Anda membuat array di C, terakhir kan \0 ya untuk mengakhirinya ya. Petik S, petik A, dan seterusnya. SAYONARA \0. Ini string ya. String itu array of character ya. Array-nya karakter. Nah, Anda membuat str2. str2 isinya tadi kan pakai bintang, isinya adalah alamat. Alamatnya menunjuk ke sini ya. 4206628 dan str2 punya alamat sendiri. 6356724. Seperti misalnya Anda bertanya sama orang. Nah, orangnya namanya str2. Halo str2, halo gitu.
kos-kosan yang isinya sayonara di mana sih? Dia nunjukin nih di 4266 kos 28 gitu ya. Untuk semakin memperjelas, kita bisa sedikit modifikasi ya. Kita coba di sini. Anda mengetikkan ini, STR2 sama dengan dan STR1 ya. Artinya apa? STR2 diisi dengan alamat STR1. Kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Anda lihat di sini, saya sudah compile hasilnya seperti ini. Anda lihat ya. Perhatikan, 6356730 adalah alamat dari STR1 ini ya. Nah, sekarang Anda lihat di sini. Sekarang dia ada seperti ini di sini. Tapi alamat dari STR2 berbeda dengan alamat ini ya kan. Dan isinya jadi halo. Semoga mudah dipahami. Untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat ilustrasi ini ya. STR2 sama dengan dan STR1 ampersand STR1. Ampersand STR1 berarti alamat dari STR1. Alamat STR1 ini ya, 6356730. Dimasukkan ke dalam STR2 ya. STR2 ini masukkan 6356730. STR2 punya alamat sendiri di sini ya. Ini menunjuk ke sini ya, ke halo ini ya. Kembali ke sini. Sekarang kita coba modifikasi lagi. Kita hapus saja ini ampersandnya. Jadi kita langsung masukkan saja STR1 ya. Kita coba hasilnya seperti apa. Sedikit info ya. Jika Anda menekan tombol ini build ya. Di-compile, kalau yang ini dijalankan. Kalau pencet yang ini di build dan dijalankan. Anda lihat di sini. Ya, hasilnya sama seperti yang tadi ya. Nah, cuma alamat STR2 kan tetap berbeda ya. Tapi hasilnya sama seperti yang tadi. Kenapa? Karena array sebetulnya alamatnya ya. Alamat di awal untuk H dan seterusnya gitu. Selama ini kita mempelajari bagaimana itu pointer menunjuk ke data ya, alamat data lain. Bagaimana jika pointer menunjuk ke pointer yang lain? Nah, itu bisa ya. Di sini misalnya saya beri contoh. Integer bintang PA itu pointer sederhana yang menunjuk sebuah integer ya, data integer. Kemudian ini, integer bintang-bintang PPA, pointer yang menunjuk ke pointer. Nah, pointer yang menunjuk ke pointer. Semisal begini, Anda kesasar ya, kesasar tahu ya. Kesasar terus Anda bertanya kepada orang, ini rumahnya si Andi di mana sih gitu. Nah, kalau ini dia ditanya terus dia menjawab, itu di sana gitu. Sampainya di sana, ternyata salah, bukan rumahnya Andi, rumahnya si Ando gitu ya. Mungkin ilustrasi ini sedikit salah, tapi intinya ada terjadi dua proses ya. Proses pertama, indirection. Nah, ini proses yang ini dua kali tanya, itu multiple indirection. Karena butuh dua kali proses yang di sini. Kalau ini cuma satu proses, satu kali indirection ya. Satu kali tanya alamatnya gitu. Kalau ini sampai dua kali tanya. Pointer yang menunjuk ke pointer. Dari sini ke sini ke sini gitu ya. Dua kali proses. Ini penting nggak sih? Ya, nanti kita akan menggunakannya di list, di array ya, dan macam-macam yang di dalam list ada list gitu misalnya, ya kan? Dan lain sebagainya. Begitu.